Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummiyah Asadah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat timeline atau riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan langit kepada seluruh umat manusia melalui agama Islam sebagai penyempurna dari agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Beliau merupakan putra dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Siti Aminah bin Wahab. Ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan sang ibu, beliau sudah menjadi anak yatim. Ayahnya wafat dalam perjalanan dagang ke Syam tepat pada umur 25 tahun. Lantas dimakamkan di kota Yatsrib. Ibu kandung Rasulullah SAW dikisahkan tidak menyusui sampai selesai. Persusuan Nabi Muhammad SAW diserahkan pada orang lain sesuai tradisi bangsa Arab di masa lalu. Selain menghindari wabah menular yang biasa menjangkiti daerah perkotaan Mekah, tradisi itu juga muncul agar anak tumbuh di wilayah pedesaan. Lantas, ada 3 perempuan yang menyusui Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Tapi yang paling terkenal adalah Suwaibah al-Islamiyah, Budak Abu Lahab, dan Halimah as-Sa'diyah. Karena Suwaibah juga menyusui bayinya sendiri yang bernama Masruh, maka persusuan Nabi Muhammad SAW pada Suwaibah hanya berlangsung beberapa hari saja dan digantikan oleh Halimah as-Sa'diyah. Halimah merupakan perempuan dari Bani Sa'ad, dan perkampungan Bani Sa'adlah Nabi Muhammad SAW tumbuh besar. Selama datangnya Nabi Muhammad, perkampungan tersebut sedang dilanda kemarau panjang. Dan setelah datangnya Nabi Muhammad SAW menjadi perkampungan yang subur. Domba-domba mereka menghasilkan banyak susu, dan keluarga Halimah juga mengalami keberkahan yang sangat melimpah selama Nabi Muhammad SAW tinggal dengan mereka. Ketika Nabi Muhammad dan saudara-saudara tirinya sedang menggembala kambing di belakang rumah keluarga Halimah, tiba-tiba beliau didatangi seorang yang berjubah putih. Tak lain tak bukan adalah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan bagian yang kotor dari hatinya. Lantas membasuh berulang kali dengan air Zam-Zam. Setelah dibasuh, hati tersebut Jibril kembalikan lagi ke dada Nabi Muhammad. Pembedahan dada tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun dan menjadi pembedahan pertama dari 4 pembedahan yang dialami Nabi. Pembedahan pertama ini dilakukan agar beliau tumbuh dalam keadaan yang sempurna dan terlindungi dari godaan setan. Adapun pembedahan dada kedua terjadi ketika beliau mendekati usia taklif atau mukallaf. Lantas pembedahan ketiga terjadi sebelum Nabi menerima wahyu kenabian. Hal ini dilakukan untuk menambah kemuliaan beliau, sehingga beliau dapat menerima segala yang diwahyukan padanya dengan hati yang kuat, dalam keadaan suci yang paling sempurna. Pembedahan dada yang keempat terjadi sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini dilakukan agar beliau siap melakukan perbincangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas peristiwa pembedahan dada yang dialami Muhammad, Halimah dilanda perasaan takut dan kekhawatiran mencengkam amat dalam. Kekhawatiran Halimah makin menjadi-jadi dan tak sudi menanggung risiko atas situasi dan kondisi yang tidak dikehendakinya. Dengan berat hati, Muhammad dikembalikan pada pangkuan ibunda tersayang, Sayyidah Aminah. 2 tahun sudah Nabi Muhammad dirawat Aminah. Hingga suatu hari, ketika beliau dan ibunya pulang dari makam Abdullah di Yatsrib, sang ibu wafat di Abwa. Dengan itu, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu. Setelah sang ibu wafat, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Lantas setelah kakeknya wafat,
Beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai pamannya wafat. Masa remaja sampai masa dewasa Muhammad. Pada usia 12 tahun, pendeta Nasrani melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad, yakni Buhairah. Buhairah memberikan pesan agar Abu Thalib menjaga Muhammad dan menganjurkannya untuk segera membawa pulang dari kegiatan berdagangnya di Syam. Sebab yang akan mencelakakan Muhammad datang dari orang Yahudi. Selanjutnya pada umur 24 tahun, Nabi Muhammad bergabung dengan kelompok dagang Siti Khadijah untuk melakukan perniagaan atau perjalanan bisnis ke Syria. Kemudian pada umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah yang kala itu berumur 40 tahun. Khadijah merupakan janda kaya raya dan terpandang dari kaum Quraisy. Pernah 2 kali menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Kemudian umur 40 tahun, Jibril menyampaikan wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Kemudian umur 51 tahun, beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, sebab Nabi Muhammad SAW memperoleh perintah untuk pertama kalinya menjalankan sholat 5 waktu. Isra Mi'raj diyakini terjadi pada 27 Rajab 621 Masehi. Ada beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW, di antaranya Al-Quran. Rasulullah dapat memperbanyak makanan, air mengalir dari jari-jari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dapat membelah bulan, dan Nabi Muhammad dapat menurunkan hujan, dan lain sebagainya. Dari beberapa mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat yang paling besar atau terbesar ialah turunnya kitab suci Al-Quran, yang menjadi landasan utama umat Islam sedunia. Pada 29 Safar 11 Hijriah, Nabi Muhammad mengalami sakit parah. Mengetahui ajalnya semakin dekat, beliau berwasiat kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah. Ketika menjelang sakaratul maut, Nabi Muhammad masih memperlihatkan rasa cintanya kepada umat, hingga rela apabila semua siksa maut yang harus dirasakan umatnya ditimpakan kepada beliau. Ketika tubuh suci itu mulai dingin dan tidak bergerak lagi, Ali mencoba mendekatkan telinganya ke bibir Nabi Muhammad. Terdengar lirih, beliau berkata, "Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antaramu. Ummati, ummati, ummati." Tak lama kemudian, Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, tepat saat beliau berusia 63 tahun. Begitulah kiranya riwayat singkat Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Umi Asadah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.